buat tahu nama saya gitu ya Mbak ya. Sebelumnya di sini saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Mbak ya. Perkenalkan, nama saya Swati, saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Dakwah, jurusan Dunia Konseling Islam. Karena di sini saya akan melakukan proses konseling. Oh ya, sebelumnya Mbak Siti ini tahu nggak sih konseling individual itu apa? Konseling individual sih mungkin konsultasi secara pribadi kali ya. Terus Mbak pernah melakukan konseling individual belum sebelumnya gitu? Aku pernah ke psikiater. Langsung ke psikiater ya. Nah baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling individual dan bagaimana cara proses konseling individual dan apa itu sih konseling individual. Nah, jadi konseling individual adalah proses layanan bantuan yang diberikan oleh konselor yaitu saya kepada klien yaitu Mbak Siti secara face to face. Nah tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk mengentaskan permasalahan yang sedang Mbak Siti hadapi. Nah insya Allah pada hari ini kita akan memecahkan atau mencari solusi ini agar permasalahan yang sedang Mbak Siti hadapi seperti itu. Nah jadi selain untuk mengentaskan permasalahan, tujuan konseling individual ini juga untuk memandirikan klien agar ketika suatu saat nanti Mbak Siti mengalami permasalahan yang sama, jadi Mbak Siti itu bisa mengatasi masalah itu tersendiri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak sih, karena memang sebelumnya aku juga pernah konsultasi gitu ya, jadi ya lumayan ngerti. Mungkin kita lanjut ya ke tahap berikutnya ya. Nah, jadi dalam konseling individual juga ini kita memiliki beberapa asas nih. Yang pertama itu adanya asas kerahasiaan. Nah, yang dimana di sini saya sebagai konselor akan merahasiakan segala data atau permasalahan yang Mbak akan ceritakan. Jadi Mbak jangan merasa takut akan permasalahan Mbak akan saya sebar. Di sini saya akan menjaga rahasia yang Mbak akan ceritakan seperti itu. Nah, yang kedua itu adanya asas kesukarelaan yang dimana di sini Mbak sukarela untuk menceritakan permasalahan yang sedang Mbak hadapi dan Mbak juga sukarela ya untuk datang melakukan konseling ini. Apakah Mbak sudah sukarela? Ya. Nah, jadi setelah Mbak mengetahui asas kerahasiaan, di mana asas itu tidak akan disebarluaskan. Nah kemudian Mbak juga sudah sukarela untuk menceritakan permasalahan yang sedang Mbak hadapi. Nah kemudian yang ketiga itu adanya asas keterbukaan. Nah yang dimana asas keterbukaan ini di sini Mbak harus sudah siap untuk terbuka untuk menceritakan segala permasalahan yang sedang Mbak hadapi karena itu juga menentukan kita untuk mendapatkan solusi dan titik terangnya Mbak. Jadi Mbak jangan, kan saya juga tadi sudah menjelaskan bahwasanya adanya asas kerahasiaan. Jadi Mbak harus bisa terbuka karena sebelumnya juga saya sudah menjelaskan asas kerahasiaan tersebut. Jadi Mbak harus bisa menceritakan dengan baik, maksudnya dengan kayak tanpa ada tekanan seperti ini ya. Nah baik, selanjutnya itu adanya asas keputusan di tangan klien yang dimana asas yang terakhir ini sebenarnya kita memiliki 12 asas ya, tapi yang perlu diketahui dalam konseling individual ini hanya cukup 4 yang telah saya tadi jelaskan. Nah itu adanya asas keputusan di tangan klien yang dimana asas ini jadi ketika kita susah menemukan solusi bahwasanya nanti keputusan itu ada di tangan Mbak. Mbak harus bisa memutuskan atau harus bisa mencari titik terangnya terlebih dahulu seperti itu. Maksudnya ada yang mau ditanyakan Pak? Enggak sih. Baik, mungkin karena saya juga tadi sudah menjelaskan apa itu konseling individual dan apa itu asas-asasnya, dari mulai kayak asas kerahasiaan, asas kesukarela, asas keterbukaan di sini mungkin Mbak sudah siap untuk menceritakan segala permasalahan yang sedang Mbak hadapi. Nah baik, kira-kira apa nih yang permasalahan apa yang sedang Mbak hadapi pada akhir-akhir ini? Boleh Mbak ceritakan?
bukan online, tapi kan memang seperti UIN ya, memang harus hadir gitu, absensi. Nah kalau misalnya absensi itu tidak memenuhi standar kan otomatis aku pun akan dipersulit di bagian nilai, atau mungkin tidak bisa lulus di mata kuliah tersebut gitu kan, atau dengan kata lain kan TL ya, tidak lulus. Nah, di satu sisi kan aku memang pebisnis juga. Bisnis aku sih kebetulan memang kebanyakan sudah dihandle sama karyawan aku yang di Tangerang. Cuman kan memang kondisinya itu kalau di saat aku kan memang tinggal di Serang ya, bisnis aku kan di Tangerang. Kadang kalau misalnya lagi bentrok, ada trouble di lapangan, kan mau nggak mau aku harus terjun dong. Saat itu aku lagi posisi kayak kuliah gitu kan, lagi masuk nih, lagi datang ke kelas. Di satu sisi aku harus handle atau ngurusin trouble yang di lapangan kan, entah itu maksudnya dari segi kan aku penyedia barang kayak supply buah dan sayuran gitu kan. Nah, mungkin entah di saat kan kita kalau buah sayuran itu kan musiman juga kan, di saat kalau misalnya musimnya lagi susah, permintaan customer atau permintaan dari ke pabrik gitu kan ada gitu. Nah salah satunya mungkin itu, jadi aku agak sulit memanage waktu di situ, ditambah kemungkinan after 2025 ini, maksudnya di awal tahun 2025 ini kebetulan aku juga pegang proyeknya pemerintah yang untuk makan siang gratis itu. Jadi aku harus nyiapin setiap hari itu untuk anak sekolah negeri ya, kurang lebih itu 1000 porsi gitu. Nah jadi kan lebih terpecah lagi nih. Lumayan kan di satu sisi. Memang sih yang untuk saat ini bisnis aku yang sedang aku jalankan kan memang maksudnya sudah aku by mobile semua ya. Jadi permasalahannya itu adalah kalau misalnya lagi ada trouble lapangan, di satu sisi aku lagi harus kuliah, di sisi yang lain aku juga harus ngadepin memecahkan permasalahan yang di trouble lapangan itu. Nah ditambah 2025 ini 2025 besok itu aku harus ngehandle proyeknya pemerintah. Nah gimana tuh supaya kuliah aku lancar, terus aku juga maksudnya enggak, bisnis aku juga tidak terbengkalai ya, karena mau gimana pun juga kita kuliah kan untuk mengupgrade perbaikan kehidupan juga dong, maksudnya salah satunya. Nah aku kan memang kuliah itu bukan untuk maksudnya cuman sekedar gelar gitu ya, karena kan memang kalau misalnya dilihat dari kayak membuka lapangan usaha atau membuka lapangan pekerjaan gitu ya, aku sih insya Allah aku lakukan itu gitu kan. Tapi kalau dari untuk kuliah kan selain aku dapatkan mungkin gelar gitu ya, aku juga kan bisa mengupgrade tingkat sosial, aku juga bisa mengupgrade literasi aku gitu kan, jadi lebih baik lagi gitu. Atau mungkin ya yang berbau sosial lainnya gitu. Jadi gimana tuh kalau misalnya kayak semuanya tuh kayak bentrok dalam satu waktu gitu, haruskah aku mundur dari perkuliahan, maksudnya cuti kuliah dulu gitu, atau mungkin ada solusi seperti, karena kan aku nggak bisa maksudnya gini, karena kan aku sendirian, aku memanage semuanya sendiri, aku juga menghandle anak-anak aku sendiri gitu, aku menghandle semua karyawan aku sendiri juga gitu. Jadi nggak ada, kalau misalnya mungkin orang lain di luar sana ada yang bisa buat diajak sharing kan itu pasangannya gitu. Kalau aku kan karena aku single parent gitu ya, jadi ya semuanya kayak ya udah kalau sendiri gitu. Nah apa aku harus kayak mengorbankan kuliah aku dulu nih, cuti kuliah untuk mengembangkan bisnis aku, atau ada solusi kah untuk berjalan semuanya gitu? Jadi semuanya tuh ya berjalan gitu, kuliah aku juga enggak maksudnya nggak terbengkalai, terus bisnis aku juga lancar gitu, terus project yang baru pun nanti nggak akan menyita waktu aku buat belajar gitu. Gimana tuh itu tes gimana Pak? Jadi Mbak, sebelumnya di dalam perkuliahan itu ada permasalahan nggak, kayak gimana, apa ya, kayak tugasnya menumpuk seperti kayak
telat kuliah gitu. Jadi kalau dibilang dulu waktu lulus sekolah aku nggak langsung kuliah gitu, jadi aku lebih memilih habis lulus sekolah itu langsung bekerja, karena kan faktor ekonomi orang tua ya waktu itu kan tidak memungkinkan untuk aku kuliah gitu. Jadi ketika aku bisa membiayai kuliah aku sendiri, kan kalau sekarang enak ya, ada KIPK, ada maksudnya bantuan-bantuan dari pemerintahan itu kan untuk pendidikan mungkin lebih sekarang tuh lebih terlihat gitu ya. Lalu informasi itu kan mudah didapat ya. Kalau zaman dulu kan zaman tahunnya 90-an kan informasi itu susah, mungkin gadget dan internet pun itu hanya orang-orang tertentu gitu kan yang maksudnya punya gitu, atau mungkin kita kurang melek literasi lah seperti itu gitu ya. Nah, jadi aku mutusin ketika aku mampu gitu, awalnya aku mutusin untuk kuliah di usia, walaupun usia aku saat ini udah gak muda lagi atau kayak kalian gitu kan ya yang masih muda-muda gitu. Tapi kan pikir aku why not gitu kan, kenapa enggak gitu, karena kan menuntut ilmu itu ya enggak dibatasi usia gitu kan. Kalau di tempat kuliah sendiri sih sebenarnya memang pasti banyak tugas ya, apalagi kalau kita kayak buat makalah atau mungkin proyek lainnya seperti ya kita harus buat video atau segala macam terkait dengan mata kuliah yang kita ambil gitu. Kalau di tempat kuliah sendiri sih sebenarnya aku fine aja sih, nggak terlalu terkendala banget ya. Kalaupun tugas numpuk biasanya ya kadang kita ada SKS ya, sistem kebut semalam gitu kan. Iya, cuman apa ya, kalau di tempat kuliah itu kan mungkin masalahnya itu buat aku sih nggak terlalu, kalau masalah ini ya, kalau masalah apa namanya, masalah tugas buat aku sih nggak terlalu berat gitu, karena memang ya masih standar-standar aja ya. Maksudnya mungkin aku belum menginjak ke skripsi atau apa ya, mungkin kalau sudah masuk ke skripsian itu beda lagi ya. Tapi untuk saat ini sampai semester lalu sih tugas itu buat aku bukan hal yang beban banget gitu, jadi masih enjoy aja gitu. Kalau misalnya mungkin untuk lebih ke kayak kan ditekankan absensi ya, nah absensi ini yang mungkin agak buat aku agak keteter di kedatangannya itu gitu. Jadi kan kadang bentrok dengan di lapangan itu problem aku di di bisnis aku gitu, dengan absensi yang di tempat perkuliahan. Kadang ada juga kan maksudnya dosen yang absensi yang rajin dengan absensi orang yang tidak rajin nilainya sama gitu. Nah itu kan kayak yang ngebuat aku yang maksudnya rajin kan, aku tuh udah semaksimal mungkin loh memanage maksudnya kuliah sama bisnis aku, tapi aku selalu always masuk gitu. Tapi kadang dosen nyamain nilainya dengan orang yang jarang masuk gitu. Itu kan kayak yang ngebuat diri sendiri jadi yang kayak gini ya, agak kayak males lah gitu. Jadi sekarang tuh kayak semangat kuliah tuh kayak yang udahlah nanti besok juga dosennya ngasih nilai sama nih walaupun aku nggak banyak masuk juga gitu, kayak gitu tuh. Gimana tuh? Oh iya Mbak, kalau boleh tahu Mbak ini udah semester berapa ya? Aku baru semester 3, mau ke semester 4 karena kan udah UAS ya kemarin ya. Tapi sebenarnya saya salut juga sih bahwa kayak seumuran Mbak ini kayak berani gitu untuk melakukan ke jenjang pendidikan lagi. Kan kadang ada ya mahasiswa yang umurnya udah nggak terlalu, maksudnya agak bawahan dari Mbak juga kayak gengsi gitu. Tapi Mbak ini Masya Allah ya kayak masih mau gitu untuk mencari ilmu. Kalau aku orangnya penasaran Caranya Mbak ya. Mungkin nanti tadi kan permasalahan Mbak itu yang di kampus seperti itu. Nah mungkin untuk kita menemukan solusinya, kan tadi juga Mbak sudah menjelaskan ada banyak trouble gitu ya, jadi kurang bisa memanage waktu yang dimana dalam perkuliahan dan pekerjaan. Tadi kan Mbak sudah menjelaskan tentang problem yang di kampus nih. Nah sekarang coba Mbak ceritakan lagi permasalahan yang ada di di pekerjaan ya, seperti itu. Kalau di bisnis sih sebenarnya kalau trouble nggak mungkin setiap hari ya, alhamdulillah, maksudnya tidak setiap hari itu muncul ya.
hanya di waktu-waktu tertentu aja, tapi itu mengharuskan aku untuk gerak cepat gitu, jadi fast respon gitu ya. Jadi aku harus action benar-benar di detik itu juga atau di jam itu juga. Aku harus langsung pergi ke lokasi bisnis aku gitu kan, ke Tangerang. Kan memakan waktu juga tuh, antara Serang dan Tangerang kan kurang lebih ya 1,5 atau sampai 2 jam gitu kan. Jadi ya kadang kalau lagi syukur-syukur sih dosen waktu itu lagi online. Jadi kalau lagi online kan aku bisa sambil nyetir tuh, sambil aku dengerin kan beliau menyampaikan materi, aku sambil nyetir gitu. Tapi kalau misalnya kayak dosennya yang nggak online kayak kemarin tuh sebenarnya aku pas UAS ya, UAS itu terakhir kan di minggu-minggu lalu sih, enggak, masih minggu ini sih, cuman kebetulan UASnya kan lisan, mengharuskan kita hadir kan. Pas banget itu sebenarnya lagi ada trouble di kerjaan gitu. Jadi mau nggak mau subuh malamnya kan aku udah ke Tangerang, subuhnya aku pulang, paginya aku lisan, selesai lisan karena dosennya bilang siapa aja yang mau duluan, jadi kan aku masuk lebih dulu gitu kan buat cepet selesai gitu. Abis lisan ya aku langsung balik lagi gitu ke Tangerang. Jadi kayak yang wah, kejar-kejaran juga nih ya gitu. Jadi ya lumayan harus berkonsentrasi lebih tinggi aja sih antara kuliah aku kan sama bisnis. Cuman kalau di bisnis ini kebanyakan yang aku hadapin itu ya gitu, kayak mungkin membutuhkan hal yang urgent banget nih, yang kayak aku mengharuskan datang ke sana tuh untuk ngambil, kan memang udah ada karyawan sih, udah ada job listnya masing-masing gitu. Cuman kalau semua supir aku atau misalnya semua karyawan aku tuh lagi armadanya keluar gitu ya, kan aku otomatis harus membackup itu kan. Jadi kayak misalnya nih, aku kan supply ke salah satu pabrik di Tangerang. Kalau misalnya pabrik itu berhenti berproduksi karena barang yang aku kirim itu belum sampai, kan otomatis aku juga kena blacklist dong. Maksudnya otomatis nama aku kan sebagai vendor mereka kan maksudnya jadi lebih berkurang gitu kan, performance aku juga kurang support gitu kan sama mereka. Nah itu kan mempengaruhi orderan selanjutnya juga gitu untuk aku. Nah, jadi di saat semuanya udah sesuai rutenya masing-masing, tiba-tiba pabrik minta urgent nih, mau nggak mau, entah mereka itu mau ekspor Singapura, entah mereka mau produksi di jam sekian gitu. Nah otomatis kan ketika semua armada aku atau unit aku semuanya sama supir itu udah keluar, biasanya kalau aku masih tinggal di Tangerang sih nggak masalah ya, buat aku cuma beberapa menit paling kan gitu, karena aku memang sudah pindah gitu kan ke sini gitu. Jadi membutuhkan waktu agak panjang gitu. Ya gitu, lebih ke kayak hal-hal yang sifatnya urgent aja sih, yang benar-benar darurat gitu. Tapi di pekerjaan gue itu kayak ada jadwal-jadwalnya, mesti kayak hari ini aku ini harus kontrol bersama gitu. Terus maksudnya di jamnya juga kan itu juga kayak mempengaruhi ke jadwal kuliah mbak juga gitu. Jadi kan kalau emang mbak punya jadwal kerjanya terus sama mbak punya jadwal perkuliahannya, itu kan bisa digabung gitu mbak. Jadi yang mana nih yang bentrok, sekiranya ada yang bentrok kan maksudnya mbak juga bisa minta jadwal kan, mungkin di perkuliahan ada yang bereaksi gitu. Jadi kita harus bisa menggabungkan nih antara jadwal pekerjaan mbak dengan jadwal perkuliahan mbak gitu. Kalau jadwal kerja sih sebenarnya aku karena kerjanya mobile ya, jadi semuanya itu sebenarnya sudah terjadwal sih sebenarnya. Kalau aku kerja itu kan fleksibel ya, karena maksudnya kadang aku kerja mulai dari jam 6 pagi gitu, aku udah mulai menyiapkan semua untuk jam 7 itu karyawan lakukan gitu tuh. Jadi aku semuanya kontrol dalam satu grup WhatsApp. Di situ tuh ada semua kontak karyawan aku gitu, pemasukan gitu kan. Jadi nanti nih si karyawan aku si A, si B, si C, kamu kesini bawa ini semuanya gitu. Terus jam 7 pagian aku tuh biasanya bikin kayak surat jalan segala macam gitu kan untuk mereka kirim gitu barangnya. Itu semua aku send by WhatsApp gitu, jadi mereka nanti print di sana gitu. Memang mungkin
aku tuh nggak punya orang kepercayaan aja sih gitu ya, benar-benar tangan kanan yang ngurusin ke sana. Karena dulu itu pernah punya, tapi kebanyakan orang kan tangan kanan yang kita percayakan itu kan berkhianat gitu ya. Nah jadi kan kayak aku trauma gitu untuk melakukan hal yang seperti itu lagi. Jadi lebih baik semuanya langsung kompas ke aku aja gitu, nggak perlu langsung nggak perlu ada tangan kanan apa apa. Jadi semuanya ya aku yang handle gitu ya. Apa sih sebenarnya jadwal untuk jadwal untuk kerja itu ya cuman di pagi aja, itu pun nggak lama, paling lama pun sekitar 30 menit itu pasti sudah selesai gitu. Jadi jam 7:30 itu aku pasti udah beres semua, atau kalau aku mulai start dari jam 6, jam 7 pun itu udah semuanya udah beres, semuanya itu udah selesai. Nanti aku kerja lagi itu kalau habis maghrib gitu, malam gitu ya. Jadi sekitar jam 6:30 atau jam 7 malam gitu aku mulai rekap tadi pagi sampai siang sampai sore apa aja sih yang karyawan aku lakuin gitu. Terus bener nggak nih yang mereka semua data-datanya gitu yang mereka kirim semuanya gitu. Karena kan ya namanya karyawan ya kan, walaupun kita udah ngasih tahu nih harus A, B, C gitu kan, kadang mereka ada yang terlewat gitu kan. Jadi itu yang harus aku koreksi di malam hari gitu. Nggak lama sih, sama cuman ya sekitar paling lama pun 1 jam lah aku mengoreksi semuanya gitu. Nah cuman yang permasalahannya itu yang sering muncul itu yaitu kalau lagi ada hal-hal yang bersifat urgent gitu, yang aku tuh mengharuskan aku buat backup gitu. Kadang kan kadang kalau misalnya aku benar-benar nggak bisa datang nih, misalnya lagi ujian kuliah atau lagi apa gitu, aku tuh kan harus muter otak nih gimana caranya supaya tetap nih bisa ke-handle semuanya. Ya aku kadang pakai yang kayak bongkar lah untuk ngirim gitu kan. Terus kadang aku pakai kayak di kan gudang aku tuh di perumahan gitu ya kebetulan. Jadi kayak aku tuh kontak tetangga sana yang punya mobil gitu, mau enggak gitu kayak kirim, nanti aku bayar gitu. Jadi kayak aku sewa nih, tapi sewa sekalian sama tenaganya juga ya gitu, untuk ngirim nih karena bersifat urgent gitu. Ya kayak lebih ke situ aja sih, mungkin jatuhnya sih kayak yang pengeluaran double ya. Jadi kalau kita kan memang kalau di dunia bisnis kan harus berpikir untuk income sama pengeluaran juga kan. Jadi ya lumayan di situ. Nah ditambah nanti yang aku sih nggak tahu nih ya ke depannya kan, karena belum melakukan nih ya proyek yang pemerintah ini, apakah akan menyita kuliah aku, karena kan kuliah itu kan di pagi hari ya, pagi maksudnya dari kita kan kadang ada jam MK yang 7:30 lah yang kayak gitu, mungkin sampai sore gitu ya. Sedangkan aku kalau misalnya untuk pertama memulai proyek kan otomatis harus standby dulu dong. Nah mungkin akan mempengaruhi itulah jam kuliah aku di awal-awal ya. Setelah kalau berjalan itu sebenarnya kalau udah kita tahu salahnya, kita tahu waktunya kapan, kita mungkin udah mulai bisa nge-handle itu dari jarak jauh gitu ya. Tapi kalau untuk awal-awal kayaknya bakal mempengaruhi banget ya sama kuliah aku harus cuti dulu nih apa gimana ya kalau kayak begitu tuh. Tadi sudah dijelaskan ini kan karena emang yang dari pemerintah itu kan belum ada ya jaminan, jadi mungkin kita dikombinasikan terlebih dahulu aja. Mungkin kalau emang sekiranya ada hal-hal bentrok nih dari itu, entah dari perkuliahan, entah dari pekerjaan dan dari tadi yang kita itu, nah mungkin kan tadi juga Mbak sudah menjelaskan terkait tentang pekerjaan kan, maksudnya Mbak kalau Mbak tidak bisa ke sana tapi Mbak bisa menghandle-nya ke karyawan. Nah itu juga itu sebuah solusi yang mungkin Mbak dapatkan seperti itu. Nah di perkuliahan juga kan mungkin dosen juga memberi ya tiga asumsi. Mungkin Mbak juga nggak mau dong kayak ada bolongnya kayak gitu ya. Mungkin sekiranya kita juga belum tahu ya Mbak ya schedule yang akan diberikan nanti tentang makan siang tersebut. Nah mungkin kita kombinasikan, mungkin sekiranya kalau ada hal-hal bentrok Mbak bisa ini apa yang
penting dan lebih berat menurut Mbak tuh yang mana seperti itu. Jadi Mbak harus bisa memutuskan yang lebih mana nih yang lebih prioritas Mbak seperti itu. Sebenarnya aku nggak mau kalau kuliah aku sampai terganggu, karena maksudnya aku nggak mau sarjana lama gitu ya. Maksudnya aku maunya tuh targetnya 3,5 tahun atau 3 tahun 6 bulan kan, itu adalah yang tercepat ya. Aku menargetkan, jadi segala sesuatu di dalam hidup itu sebenarnya aku tuh punya target dan tujuan gitu. Jadi kalau aku menargetkan kayak misalnya lulus kuliah gitu ya, lulus kuliah aku harus 3 tahun 6 bulan gitu ya. Jadi di semester 4 ini yang nanti aku semester besok aku masuk semester 4 kan, aku itu udah mulai cari judul buat skripsian, atau mungkin aku udah mulai cari bahan-bahan buat penelitian gitu. Ternyata ya qadarullah kan aku dipercaya pemerintah kan buat apa ya, buat menyukseskan program pemerintah yang makan siang gratis kan untuk anak-anak sekolah SD gitu, seperti itu, sekolah negeri sih lebih tepatnya. Ya menurut aku kan peluang kenapa enggak, salah satunya kan memang untuk membuka lapangan pekerjaan juga kan, untuk maksudnya di daerah sekitaran Serang yang belum aku pegang gitu. Tapi ada konsekuensinya nggak Mbak kalau Mbak tidak, mungkin kayak sekali kalau nggak 2 kali Mbak tidak mengikuti kegiatan tersebut? Kalau sekiranya ada, itu apa, dan mungkin memberatkan ya mungkin terpaksa Mbak harus bisa mengorbankan salah satunya seperti itu. Yang ini maksudnya konsekuensi makan siang itu Ya, program makan siang. kalau Mbak mungkin kayak tidak mengikuti 1 kali atau 2 kali lah dalam kegiatan tersebut, mungkin kan Mbak juga nggak cuma sendirian kan, mungkin kayak ada teman-teman Mbak gitu. Nah, bisa Ya, jadi kan aku Mbak juga bisa minta bantuan kayak handling dulu nih tugas saya, karena pasti dia juga kayak ngertiin lah gitu kondisi Mbak seperti apa. Mbak itu mungkin kan sendiri seperti kan, maksudnya kayak banyak lah tugas-tugas Mbak. Betul. Aku memang udah plan sih ke sana kan, maksudnya untuk ada satu chef utama gitu kan, kayak terus ada asisten chef, terus ada juga yang beberapa yang nanti akan diperbantukan untuk packaging atau maksudnya untuk flexibility job lah ya gitu. Ada sih 1 orang yang dari Tangerang itu maksudnya teman baik sih, yang aku percaya nanti untuk maksudnya dia kesini untuk bantu aku. Jadi ya karena di sini aku punya kegiatan kuliah juga gitu kan di luar itu, jadi mungkin lebih kayak ke dia untuk aku coba menjadikan tangan kanan aku di sini sih gitu. Tapi kan aku juga belum tahu ya, kita karena belum berjalan ya, sebenarnya ada rasa khawatir, ada, karena kan yang ditakutkan aku tidak bisa mengikuti sesuai MOU yang aku tanda tanganin gitu kan. Aku tidak bisa pasti kalau yang namanya kita tidak bisa memenuhi, ada konsekuensinya, karena kan ketika kita tanda tangan MOU artinya kan kita menyetujui, kita juga menanggung resiko gitu kan. Kalau misalnya ditanya ada atau tidak apa sanksinya, misalnya pasti ada. Kalau misalnya mungkin 1 kali saja saya tidak bisa menyupport itu yang tadi makan siang itu, ya mungkin kemungkinan terburuknya itu adalah akan dialihkan kepada yang lain gitu. Jadi saya tidak maksudnya tidak memenuhi kualifikasi lagi gitu. Jadi kan karena memang selalu akan ada review setiap kita kan kayak apa ya namanya, kita kan berkaitan ya sama Badan Gizi Nasional juga, BGN gitu kan. Kita juga berkoordinasi sama beberapa UMKM seperti itu. Ya mungkin kemungkinan paling buruknya itu ya akan dialihkan itu gitu, dan saya kan nggak mau juga dong itu, karena kan itu adalah sebuah peluang ya. Kalau buat saya kan peluang yang jarang datang juga ya. Jadi kalau sebenarnya kalau kita di zona nyaman aja ya aman-aman aja sih sebenarnya, tapi kan keluar dari zona nyaman itu kan kita bisa apa ya, bisa menghadapi tantangan yang lebih kompleks gitu. Jadi ya siapa tahu kan dari jalan itu nanti akan mendatangkan orderan-orderan atau maksudnya proyek
yang lainnya yang bisa membuat saya semakin membuka lapangan usaha gitu kan, lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitar sini terutama gitu, membantu perekonomian penggerak daerah Serang juga, seperti itu Kabupaten Serang kan, lebih tepatnya sih ya di sini gitu. Ya itu aja sih, kalau konsekuensinya pasti ada gitu. Konsekuensi terburuknya adalah medikat gitu, asalnya gitu dialihkan gitu ke orang lain gitu. Ya saya sih lebih ke nggak mau kehilangan juga dong gitu. Tapi kalau misalnya untuk perkuliahan ya saya juga nggak mau nunda lama-lama gitu, karena memang ada rencana juga memang setelah S1 ya saya lanjut S2 gitu. Cuman nggak tahu ya nanti gimana ya ini manajemen waktu yang benar-benar pastinya harus lebih teliti, harus lebih cermat gitu kan, harus benar-benar ya di plan banget gitu. Saya sih senang sibuk, saya justru lebih senang sibuk daripada saya cuman kayak streaming. Kadang kalau saat lagi benar-benar off semuanya nih, kerjaan lancar gitu kan, kuliah libur, benar-benar waktunya banyak sih. Ya di rumah itu ngapain sih kalau cuman main handphone, streaming, kadang begitu gitu, kadang gitu. Jadi itu hal yang membosankan gitu kalau buat saya gitu. Jadi sebenarnya saya lebih suka sibuk gitu, saya lebih suka menyibukkan diri gitu. Tapi kalau untuk saat ini nih yang kayak mungkin manajemen waktunya ini yang harus saya atur nih ya. Gimana tuh kalau menurut Terisma nih? Harus gimana nih enaknya nih? Kalau buat Terisma kan kita konseling sharing kayak gini ya. Ya siapa tahu kan Terisma punya pandangan yang bisa membantu saya, maksudnya atau punya pandangan yang bisa memberikan saya, oh iya ya ada benarnya juga nih kalau misalnya saya melakukan ini gitu. Gimana? Oke, ada beberapa solusi sih yang saya advokasi ya ke Mbak Siti. Yang pertama, Mbak lanjut aja kuliah, karena kan nanti tugas-tugas kuliah juga Mbak bisa selesaikan pada malam hari ya, karena kan Mbak sehari itu udah melakukan kegiatan aktivitas yang mungkin banyak gitu. Dan selain itu juga kan Mbak juga ada target ya, lulus kayak tepat waktu, kalau enggak emang 3,5 gitu. Jadi Mbak harus bisa lanjut nih kuliah seperti itu. Nah sayang dong udah di tengah-tengah, masa kayak karena ada pekerjaan yang mungkin pekerjaan itu Mbak harus pas seperti itu. Nah untuk absensi juga mungkin kan pasti dosen ada toleransinya dong, kayak maksudnya kayak Mbak juga harus bisa terbuka kepada dosen bahwa saya itu memiliki banyak tugas seperti itu. Terus kemudian Kalau misalnya lagi bentrok sama PPS atau UAS gimana nih? Apa menurut Mbak Risma? nah kalau mungkin bentrok ketika UAS atau UTS, kalau emang urgen banget dalam pekerjaan Mbak, ya mungkin nanti Mbak minta ujian susulan seperti itu, kayak UAS susulan entah itu UTS seperti itu. Mungkin dosen juga kalau emang sekiranya Mbak kayak terbuka kepada dosen, mungkin dosen juga akan memberikan toleransi tersebut. Iya sih betul. Selama ini kan aku nggak pernah ya info-info ke dosen, maksudnya kalau aku itu punya karyawan atau apa gitu. Jadi ya udah begitu aja. Mungkin ya bisa dicoba ya solusi itu ya kalau lagi. Ya. Terus dengan kata lain juga maaf ya, tadi juga Mbak sebelumnya Mbak juga menjelaskan Mbak itu sudah keras, kemudian kayak adalah rasa empati dosen itu kepada Mbak. Mungkin Mbak dosen itu kayak ya udah kan harus saat itu juga gitu kan, maksudnya kayak Mbak juga kan maksudnya bukan seumuran kita yang kan, kalau mungkin bukan seumuran kita kan kayak masih berhal-hal gitu kan, kayak kalau Mbak kan harus bisa membiayai anak-anak tugas seperti itu. Nah, kemudian untuk makan siang ya, proyek makan siang itu kan nanti ya Mbak ya dilaksanakan. Mungkin untuk kedepannya kita Bisa sharing lagi kali ya dari bisa saya sharing lagi kalau aja, mungkin kalau emang nanti pas di apa namanya untuk pas waktunya di 2025. oke, pas waktunya di 2005 ini Mbak ada hambatan, mungkin kita bisa sesi konseling terlebih dahulu. Untuk sekarang mungkin tadi juga udah ada solusinya ya Mbak. Mungkin kalau emang sekiranya Mbak tidak bisa menghandle untuk makan siang, Mbak bisa meminta tolong pada teman Mbak gitu kan. Itu juga
masih lumayan ada apa ya, lama Membantu gitu ya. ya. Oh, ketika nanti Mbak melakukan kegiatan untuk makan siang, sekiranya kalau emang ada hambatan atau kendala lagi, oh, susah untuk memanagenya nih, jadi Mbak kita melakukan sesi konseling selanjutnya. Boleh banget kalau dari semangat terganggu ya Iya. sama saya. Iya gitu. Iya, boleh. saya mau mengucapkan terima kasih nih Mbak, karena Mbak tuh kayak udah mau gitu bercerita dengan sukarela dan tanpa ada rasa ketakutan seperti itu. Dan Mbak juga kayak, saya juga salut sih dengan kayak bisa Mbak yang begitu seperti Wonder Woman kayak semuanya dipegang gitu, tanpa menyerah seperti itu. Ya apalagi Karisma masih muda, masih banyak yang masih panjang perjalanannya ya. Jangan sia-siain kuliahnya deh benar. Tidak, apakah ada yang masih mengganjal gitu Pak, kayak nih kan tadi solusi dari saya, mungkin ada solusi dari Mbak sendiri kan, setelah tadi Mbak sudah menceritakan permasalahan yang Mbak mungkin banyak banget ya kayak duit gitu, ada nggak solusi yang dari Mbak selain saya tadi solusi apa? Tadi yang Karisma bilang sih mungkin ada buat saya ya itu ada benarnya juga sih. Jadi ketika saya setelah saya selesai semua apa ya mengontrol kerja karyawan gitu kan ya, di malam hari memang bagusnya saya melanjutkan untuk melakukan tugas-tugas kuliah gitu ya, walaupun mungkin tidak malam itu juga selesai, setidaknya saya konsisten melakukan, nanti akan selesai gitu kan, cepat selesai daripada saya tunda-tunda gitu kan. Nah kalau untuk yang di proyek makan siang itu ya memang benar sih, mungkin kalau misalnya nanti ke depannya di saat proyek itu sudah berjalan saya mendapatkan kendala atau mungkin saya ada permasalahan atau mungkin saya juga meminta saran ya, kita bisa ya melakukan sesi konseling lagi seperti ini gitu. Solusinya sih udah ya tadi yang saya pikirkan pun ya kurang lebih seperti itulah gitu. Jadi ya memang harus benar-benar konsisten dan benar-benar memanajemen waktu saya sih gitu, yang memang supaya semuanya itu berjalan dengan ya lancar ya, walaupun memang kita punya plan ada aja ya hambatannya, tapi kan kita setidaknya memang punya pegangan yang teguh kan untuk planning tersebut tuh gitu ya. Bagus tuh kan. Ya, terus Mbak kalau emang sekiranya Mbak itu juga harus mikirnya kayak Mbak nih hari ini nih kayak ada plan A, kalau emang sekiranya Mbak nggak bisa ini plan A, Mbak juga harus bikin plan B-nya. Oh iya, aku Seperti sampai itu. plan C mau biasanya. Kalau plan A aku nggak bisa, aku ke plan B aku gagal, aku ke plan C nya. Aku udah Juga perlu ya Mbak ya. betul, benar banget, karena kita tidak pernah tahu ya ketika kita kita udah punya nih plan A, ternyata plan A nggak bisa nih, aku udah pasti langsung pindah ke plan B, tapi plan B juga nggak bisa, aku langsung pindah lagi ke plan C gitu. Jadi ya udah benar-benar sampai mentok banget gitu kan, kita namanya ikhtiar kan ya, ikhtiar udah mentok banget ya udah sisanya tawakal gitu. Kalau aku sih biasanya kayak gitu, memang sih plan itu setiap hari itu pasti di otak aku tuh udah banyak plan gitu, plan ini nggak bisa langsung ke plan ini pindah, plan ini nggak bisa langsung ke plan satunya pindah gitu. Jadi ada istilah kan 1000 jalan menuju Roma kayak gitu kan. Nah jadi ya itu menurut aku sih memang itu benar, apa namanya, kita harus punya plan itu, plan cadangan itu wah harus banyak sih, karena ketika kita tidak bisa, artinya kan itu bisa mengasah otak kita juga ya untuk memanajemen suatu permasalahan atau suatu situasi atau keadaan ya. Jadi memang benar sih itu, kita harus punya plan-plan itu. Ketika plan yang kita rencanakan ini gagal, kita sudah punya plan-plan cadangan lainnya. Makasih ya Karisma ya, sesi konseling hari ininya setidaknya apa yang Karisma kasih buat aku itu ya jadi benar-benar ngelakuin aku lagi nih buat oh iya jangan cuti kuliah lah sayang gitu kan, dilanjutkan gitu. Karena kan kita juga belum apa ya namanya belum melakukan, tetapi juga kan memang punya target tertentu gitu. Jadi benar sih harusnya aku lebih kayak konsisten menjalankan waktu akunya harus lebih di manajemen dengan sangat baik lagi.
Nanti di sesi konseling ini juga aku mau ketemu lagi sama beberapa rekan-rekan kerja aku juga. Jadi mungkin konselingnya aku makasih banget loh ya. Iya. Ya mungkin konseling pada hari ini maksudnya ya, karena mungkin Mbak juga masih punya kesibukan yang lain seperti itu. Tapi saya mau minta sama Kakak nih, gimana perasaannya ketika sudah melakukan konseling dengan saya seperti itu. Mungkin cukup sih. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih gitu ya kepada Mbak sudah sukarela dan mau untuk melakukan sesi konseling pada siang kali. Pada hari ini biasanya Mbak itu sangat luar biasa. Satu kata, mungkin beberapa kata ya. Yang boleh. Kalau satu kata aku bingung nih. Beberapa kata jadi kalimat ya. Itu ya yang aku rasain sih setidaknya ya. Maksudnya apa yang aku pikirkan mungkin tidak salah gitu. Jadi ada ketika kita berkonsultasi dengan seseorang atau sharing ya bahasa ininya gitu. Berkonsultasi atau sharing sama seseorang dan ketika dia memberikan solusi, menguatkan kita, memberikan kita yang positif gitu ya. Aku rasa sih itu jadi kayak tadinya punya pikiran macam-macam nih di otak gimana gitu kan. Tapi ketika kita berkonsultasi dan orang tersebut kayak Terisma ini memberikan masukan positif gitu buat saya, jadi kayak oh iya ya kayaknya benar nih, udah benar, jangan ambil cuti kuliah deh gitu. Aku tetap harus berkuliah. Aku juga kan belum mengetahui nih rules kedepannya, schedule aku 2025 itu akan sepadat apa gitu. Karena ya udah gitu kan, ya let it flow aja, berjalan aja gitu kayak gitu. Jadi aku senang banget sih Terisma, makasih lo ya udah mau dengerin cerita aku, udah mau ngedengerin kayak permasalahan di otak aku nih. Aku juga sebenarnya bingung sih, karena kan Terisma nih orang kuliahan kan, setidaknya kita merasakan lah ya apa yang ya sama-sama berkuliah gitu ya. Jadi kayak yang oh iya bener ya, udah nih fix aku jangan cuti kuliah gitu ya. Problem terbesar aku itu sih, aku cuti kuliah nggak ya gitu. Jadi kayak yang ya lah bener deh, kayaknya aku nggak usah cuti kuliah, aku ambil tetap lanjut kuliah, aku selesaiin tugas-tugasnya itu kan di sela-sela waktu nggak sibuk aku. Yang penting aku konsisten dan mau bergerak gitu, karena kalau aku diantar ya malah jadi menumpuk gitu kan nantinya. Makasih banyak loh ya Terisma ya. Mungkin sesi konseling pada hari ini kita cukupkan dulu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Sama-sama sebesar-besarnya Terisma. kepada Mbak Siti. Lancar-lancar ya kuliah. Terima kasih. Aku pamit ya langsung ya, soalnya ada kegiatan lagi. Makasih ya. Ya, assalamualaikum. Salam.